Halo semuanya, perkenalkan nama saya Puja Nazima, NIM 22111056. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal tentang penerapan artificial intelligence pada bidang industri, bisnis, dan pendidikan. Sebelum membahas review jurnal, alangkah lebih baiknya kita mengetahui dulu tentang AI atau artificial intelligence. Apa itu AI? AI atau yang biasa kita sebut artificial intelligence merupakan bagian dari ilmu komputer yang membuat agar mesin atau komputer dapat melakukan pekerjaan seperti dan sebaik yang dilakukan oleh manusia. Sistem cerdas atau intelligent system adalah sistem yang dibangun dengan menggunakan teknik-teknik AI. Penggunaan artificial intelligence yang sudah terjadi dalam segala bidang seperti kesehatan, di industri, game, dan juga bisnis. Contohnya di bidang industri, adanya penerapan AI pada mesin sehingga mesin dapat melakukan pekerjaan seperti layaknya pekerjaan manusia. AI ini tentu sangat bermanfaat dan membantu sebuah industri untuk mempercepat proses produksi dan bisa menjaga konsistensi kualitas dari hasil produk. Sebagaimana untuk mengetahui lebih dalam mengenai penerapan AI pada bidang-bidang lainnya, kita dapat melakukan review jurnal. Oleh karena itu, adanya review jurnal ini tentang penerapan AI di bidang industri, bisnis, dan pendidikan dapat menambah wawasan kita. Selanjutnya langsung ke review jurnal. Di sini saya mengambil 3 jurnal yang tentunya berhubungan dengan 3 bidang tersebut, seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu industri, pendidikan, dan juga bisnis. Pertama, ini ada jurnal penelitian di bidang industri yang berjudul Perancangan Aplikasi Teknologi Chatbot untuk Industri Komersial 4.0. Nah, untuk penulis artikel ini ditulis oleh Rani Natadian, Astuti, dan Muhammad Facan, yang diterbitkan oleh Proceedings Seminar Nasional Teknologi dan Sains Sains pada tahun 2019. Terbelakang adanya penelitian ini yaitu teknologi utama yang akan mendukung implementasi industri 4.0, salah satunya yaitu teknologi kecerdasan buatan atau AI. Teknologi kecerdasan buatan atau AI merupakan salah satu bidang ilmu komputer yang saat ini semakin berkembang dengan pesat. Penerapan AI banyak digunakan di beberapa bidang seperti pada bidang industri, IT, medis, pendidikan, dan juga otomotif. Bahkan adanya kecerdasan buatan, komputer dapat melakukan tugas tertentu seperti yang dilakukan oleh manusia. Dan salah satu teknologi yang menggunakan AI adalah teknologi chatbot. Yang penelitian ini yang pertama, apakah aplikasi chatbot mampu mengenai pertanyaan-pertanyaan dengan pola yang berbeda-beda? Apakah aplikasi chatbot dapat menggantikan peran customer service? Nah, untuk tujuan penelitian ini dibuat untuk mengatasi pelayanan customer service yang kurang efektif karena adanya keterbatasan dan waktu kerja yang tidak 24 jam penuh dan customer service kurang responsif dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh pelanggan, sehingga adanya penelitian ini diharapkan mampu mengganti peran customer service dalam merespon pertanyaan pelanggan dengan cepat dan dapat bekerja hingga 24 jam penuh yang dapat meningkatkan kinerja perusahaan dan mengurangi biaya pengeluaran perusahaan. Di dalam jurnal ini ada 2 penggunaan metode penelitian. Yang pertama pengamatan atau observation. Untuk metode yang kedua itu bernama studi pustaka atau yang disebut literatur. Hasil dan pembahasan penelitian ini berdasarkan pengujian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa aplikasi chatbot mampu menangani pertanyaan-pertanyaan dengan pola yang berbeda-beda, namun tetap dapat memberikan jawaban yang sesuai dengan masing-masing kategori. Jadi dapat disimpulkan bahwa dari hasil penelitian ini dapat diambil kesimpulan aplikasi teknologi chatbot untuk industri komersial 4.0 berhasil dibangun yang diberi nama Richard. Dengan demikian, chatbot dapat berperan sebagai customer service dalam melayani pelanggan untuk melakukan tanya jawab. Dengan adanya aplikasi teknologi chatbot ini, peran dari customer service dapat lebih efektif karena aplikasi chatbot dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dapat diajukan oleh pelanggan dengan lebih cepat dan dengan waktu hingga 24 jam penuh. Nah, untuk saran dari penelitian ini yang diajukan oleh penulis yaitu perancangan program chatbot dapat lebih dikembangkan dengan memperbanyak pola. Pertanyaan yang mungkin ditanyakan oleh pengguna chatbot dapat diterapkan metode klasifikasi untuk mendapatkan nilai akurasi dengan baik pada sistem chatbot. Perancangan dan pengimplementasian aplikasi teknologi chatbot dapat diterapkan melalui pesan suara untuk berkomunikasi. Selanjutnya, mereview jurnal penelitian kedua yaitu di bidang bisnis yang berjudul Pengaruh Artificial Intelligence terhadap Customer Experience Studi pada Pengguna Gojek Bandung, Jawa Barat, yang ditulis oleh Putri Ayunda Dipta Arviolisa, Arya Niscan, dan Health Nirmalasar.
Nama penerbitnya Adbispreneur pada tahun 2021. Latar belakang dilakukannya penelitian ini. Dalam upaya efisiensi proses bisnis melalui teknologi, Gojek melakukan digitalisasi proses bisnis dengan menggunakan artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Beberapa penerapan AI pada Gojek adalah seperti end-to-end booking flow dan seluruh customer journey. End-to-end booking flow adalah integrasi sistem layanan proses pemesanan oleh perusahaan secara lengkap dari awal hingga akhir serta mampu memberikan solusi fungsional yang tepat. Sedangkan customer journey adalah setiap tahapan yang dilalui oleh konsumen dalam berinteraksi dengan Gojek, dimulai dari mengenali Gojek hingga apa yang konsumen lakukan setelah menggunakan Gojek. Melalui penggunaan AI, Gojek berupaya membangun customer experience yang unik dengan waktu yang lebih singkat dan biaya yang lebih sedikit. Akan tetapi, berdasarkan penelitian terdahulu, pengguna masih mengeluhkan pengalaman yang tidak menyenangkan saat menggunakan aplikasi Gojek, termasuk pada proses-proses yang diselesaikan oleh AI pada aplikasi Gojek. Rumusan masalah penelitian ini yang pertama, apakah terdapat pengaruh yang positif dari artificial intelligence terhadap customer experience pada Gojek? Dan rumusan masalah yang kedua ini, bagaimana pengguna AI untuk mengidentifikasi dan memprediksi perilaku konsumen? Nah, tujuan diadakannya penelitian ini untuk menguji dan mengukur pengaruh AI terhadap customer experience dengan menggunakan analisis regresi sederhana dengan 4 dimensi. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif, literasi, dan juga pengumpulan data, sehingga didapatkan hasil dan pembahasan penelitian bahwa profil responden yang diperoleh dari kuesioner yang disebarkan kepada pengguna aplikasi Gojek di Bandung sebanyak 56,03% dari responden adalah perempuan. Hal ini bersesuaian dengan hasil penelitian yang terdahulu yang dikemukakan oleh Ardiansyah dan Saputri, yakni mayoritas pengguna Gojek di Bandung adalah perempuan. Generasi Z memberikan kontribusi yang besar pada sektor transportasi online, di mana semakin muda usia, semakin cenderung mereka menggunakan aplikasi transportasi online, mengindikasikan jika generasi Z memiliki dampak yang lebih besar pada pengguna aplikasi transportasi online, termasuk Gojek. Mayoritas responden menggunakan aplikasi Gojek 2-4 kali dalam satu pekan. Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada beberapa responden, dapat diketahui bahwa mereka menggunakan aplikasi Gojek untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, terutama transportasi dan jasa pesan antar makanan. Selain itu, banyaknya tawaran potongan harga yang ditawarkan oleh Gojek juga menarik para responden untuk kembali menggunakan fitur aplikasi Gojek. Selain itu, sesuai dengan liputan 6, yaitu fitur yang menjadi favorit pengguna Gojek adalah pada bidang transportasi dan pesan antar makanan, yaitu GoRide, GoCar, dan juga GoFood. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan artificial intelligence untuk mengumpulkan dan menganalisis preferensi konsumen, memberikan tanggapan dan rekomendasi yang sesuai dengan preferensi tersebut, secara tanggap memprediksi tindakan konsumen yang akan datang, menciptakan layanan efisien dan tanggap, dapat mempengaruhi keseluruhan pengalaman pengguna secara positif dalam menggunakan aplikasi. Kesimpulan dan saran oleh penulis terhadap hasil penelitiannya bahwa temuan artificial intelligence merupakan variabel yang berpengaruh secara signifikan terhadap customer experience. Oleh karena itu, Gojek sebaiknya memperbaiki strategi desain produk khususnya sebagai expand produk yang dapat dilakukan melalui meningkatkan kecepatan respon yang diterima oleh pengguna melalui aplikasi, sehingga aplikasi dapat berjalan lebih lancar dan menciptakan customer experience yang menyenangkan bagi pelanggan. Review jurnal ketiga di bidang pendidikan yang berjudul Artificial Intelligence dengan Pembentukan Nilai dan Karakter di Bidang Pendidikan, yang ditulis oleh Ferani Mulyaningsih, Khairul Anwar, Fitri Amalia Sintasiwik, dan Anggi Jazilatur Rahma, yang diterbitkan oleh Jimaya Journal of Social Science Teaching, yang diterbitkan pada tahun 2020. Latar belakang dilakukannya penelitian. Dalam bidang pendidikan, kerap terjadi sebuah permasalahan pola pembelajaran yang mencakup metode dan strategi pembelajaran yang kurang komprehensif. Baik siswa maupun mahasiswa seringkali salah tafsir dalam memahami materi yang diberikan. Bukan merupakan sebuah kesalahan yang mutlak bagi pendidikannya maupun anak didiknya. Namun perlu adanya sebuah sistem inovasi yang dapat meningkatkan kualitas pola pikir dan kompetensi sehingga dapat meminimalisir kejadian tersebut. Dengan demikian, perilaku tersebut akan membawa dampak pada tingkat atau presentasi keberhasilan dalam tujuan pendidikan.
sehingga akan lebih berkualitas mutunya apabila terdapat sebuah sistem yang mensupport seperti artificial intelligence. Rumusan masalah pada penelitian ini yang pertama, bagaimana cara melihat respon siswa terhadap teknologi berbasis e-learning dan fitur-fitur yang tersedia. Yang kedua, apakah AI memudahkan siswa dan mahasiswa dalam menunjang studi. Tujuan penelitian, tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk meningkatkan kualitas belajar siswa dan penanaman nilai beserta karakter selama beradaptasi dengan sistem AI. Untuk metode penelitian yang digunakan adalah metode eksperimental. Metode ini disesuaikan dengan minat siswa, kemampuan siswa, dan pengalaman belajar siswa terlebih dalam pengoperasian teknologi berbasis e-learning serta terhadap respon siswa ke depannya yang berkaitan dengan nilai karakter. Maka didapatkan hasil dan pembahasan penelitian bahwa secara umum canggih berbasis IT membawa dampak yang sangat signifikan terhadap pola pikir dan pengetahuan umum siswa maupun mahasiswa. Hal ini akan menuntut untuk berpikir kritis dan jeli. Kemampuan pun juga akan didukung dengan interaksi dan akses yang maju. Namun hal-hal buruk pun juga dapat terjadi seperti kebiasaan duplikat penuh tanpa memfilter terlebih dahulu. Tantangannya adalah penerapan AI juga terletak pada nilai dan karakter. Hal ini dapat ditunjukkan dengan adanya perlakuan dan kontrol terhadap pengelolaan dan penggunaan aplikasi pendidikan berbasis artificial intelligence. Peran pendidik, orang tua, dan pemerintah juga memegang penuh dalam pengawasan anak didik agar menggunakan media aplikasi tersebut secara bijak dan profesional. Kesimpulan dan saran oleh penulis. Artificial Intelligence merupakan cabang ilmu komputer yang meningkatkan pengembangan intelijen mesin pola berpikir dan bekerja seperti manusia. Misalnya pengenalan suara, pemecahan masalah, pembelajaran, dan perencanaan. AI juga bisa diterapkan pada bidang pendidikan yang berdampak pada nilai dan karakter anak didik, yakni baik siswa maupun mahasiswa untuk meningkatkan ketajaman pola pikir dan pandangan baru lainnya. AI memudahkan siswa dan mahasiswa dalam menunjang studinya secara visibilitas dan komprehensif, namun secanggihnya artificial intelligence pun juga belum tentu menjadikan kebiasaan baik dalam beretika, dalam berteknologi, sehingga tetap perlu adanya pendidikan dan pengajaran secara langsung dalam membimbing dan mengarahkan anak didik. Dari review jurnal penelitian di bidang industri, bisnis, dan pendidikan, saya sudah menarik kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulannya, yang pertama, pada jurnal penelitian pertama di bidang industri perancangan aplikasi chatbot sangat mudah dimengerti bahwa AI berupa aplikasi chatbot dapat mempermudah pekerjaan dan menjadi lebih efektif. Tentunya adanya jurnal penelitian ini membuat kita paham bagaimana penerapan AI pada bidang industri. Kesimpulan kedua, di jurnal penelitian kedua di bidang bisnis tentang pengaruh artificial intelligence terhadap customer experience pada aplikasi Gojek dapat kita ketahui dari penelitian tersebut bahwa AI sangat memiliki pengaruh yang secara signifikan terhadap customer experience. Dapat kita simpulkan bahwa artificial intelligence mampu menganalisis dan juga mengidentifikasi adanya AI dapat mengatasi masalah di bidang bisnis. Kesimpulan ketiga, di jurnal ketiga di bidang pendidikan tentang artificial intelligence dengan pembentukan nilai dan karakter di bidang pendidikan bahwa AI juga bisa diterapkan pada bidang pendidikan yang berdampak pada nilai dan karakter anak didik. AI memudahkan siswa dan mahasiswa dalam menunjang studinya. Maka, ketika kita membaca jurnal ini dapat mengetahui hubungan AI dengan bidang pendidikan. Kesimpulan terakhir, dari setiap jurnal memiliki keunggulan terletak pada materi yang cukup lengkap, terlihat pada sub-judul dalam jurnal tersebut yang mendetail. Kemudian kelebihan dari jurnal tersebut adalah penulis dapat mengembangkan beberapa poin-poin kecil namun cukup penting untuk dikaji dan penulis melakukan dengan cukup baik, yang mudah sekali untuk dipahami mengenai artificial intelligence untuk pembaca. Saran dari saya untuk review jurnal ini, yang pertama, adanya review jurnal terkait bidang industri, bisnis, dan pendidikan diharapkan dapat membuat kita lebih memahami pentingnya penerapan artificial intelligence pada era revolusi sekarang dan tentu yang akan mendatang. Yang kedua, perlunya penelitian artificial intelligence pada bidang lainnya. Nah, sekian dari hasil review jurnal saya. Semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. See you next video. Bye-bye.